Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Majelis zikir ke-42 membahas soal takwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan petuahnya pada pagi di madrasah tanggal 29 Rajab tahun 545 Hijriah, meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ahabba ayyakuna akraman nas falyattaqillah wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah wa man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun thiqa bima fi yadillahi aw thaqa 'ala ma fihi yadi. Inna akramakum indallahi atqakum." Hadirin yang dicintai oleh Allah, artinya bahwa barang siapa yang suka menjadi manusia yang mulia, maka bertakwalah kepada Allah. Barang siapa yang suka menjadi manusia yang paling bertakwa, maka bertakwalah kepada Allah. Dan barang siapa yang suka menjadi manusia yang paling kaya, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi resepnya hanya bertakwa, dan bertakwa. Maka hendaklah dia mencari kekuatan dengan apa yang ada dalam genggaman Allah, yang kokoh daripada apa yang tergenggam di tangan yang lain. Hadirin yang dicintai Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena hanya Dia itulah yang menguatkanmu, menolongmu, beramah tamah kepadamu, membuka jalan bagimu dari arah yang tak disangka-sangka. Dia akan menguatkan hatimu. Janganlah engkau peduli dengan kedatangan dan kepergian akhirat. Janganlah engkau peduli dengan kedatangan dan kepergian akhirat, dengan menghadap dan hanya berpaling kepada manusia. Karena pada saat ini jadilah engkau sebagai manusia yang paling kuat. Jika engkau berpasrah diri hanya kepada hartamu, pangkatmu, keluargamu, semua kausal itu, maka itu berarti engkau menyandarkan sesuatu kepada yang lemah. Engkau telah menghadap kemurkaan Allah serta menyongsong sirnanya rahmat, barakah, dan semua itu akan menimbulkan kecemburuan Allah, karena Dia adalah banyak cemburunya, di mana Dia tidak suka jika hatinya bersemayam sesuatu selain Dia. Barang siapa yang senang dengan kekayaan di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, bukan kepada selain Dia. Berhenti di gerbangnya dan merasa malu kepadanya jika engkau mendatangi pintu yang lain. Memejamkan kedua matanya dari memandang selain Dia, yaitu kedua mata hatinya, bukan mata indera. Bagaimana engkau mencari kekuatan? Bagaimana engkau memiliki kekuatan dengan apa yang engkau miliki? Padahal Dia segera menyongsong kesirnaannya. Tinggallah untuk mencari kekuatan hanya kepada Allah yang tidak akan pernah sirna. Hanya karena kebodohanmu lah yang akan membawamu untuk mencari kekuatan kepada selain Dia. Mencari kekuatan dengannya identik dengan universalitas suatu kekayaan, sementara mencari kekuatan dari yang lain identik dengan universalitas kemiskinan. Wahai orang yang meninggalkan takwa, kau benar-benar telah terhalang oleh kemuliaan dunia dan akhirat. Wahai orang-orang yang menyerahkan diri kepada makhluk dan kausalitas, kau benar-benar telah terhalang dari kekuatan dan kemuliaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai orang yang mencari kekuatan dengan apa yang dimilikinya, benar-benar telah terhalang dari kekayaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Wahai hadirin, hadirat, wahai sahaya, jika engkau menginginkan agar engkau menjadi seorang yang bertakwa, bertawakal dan kokoh, hendaklah engkau bersabar, karena dasar dari segala kebaikan adalah kesabaran. Jika niatmu untuk bersabar sudah benar, maka berarti engkau bersabar demi Allah, dan balasannya adalah milikmu, yaitu datangnya kecintaan
kedekatan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Sabar artinya adalah menuruti siang malam, menuruti Sang Khalik, Sang kebenaran dalam semua eksistensi kepastiannya. Ya, bagaimanapun telah ditetapkan dalam ilmu Allah tanpa awal. Di masa tanpa awal, sementara tak akan ada seorang pun yang akan mampu menghapus. Semua ini akan berlaku bagi seorang beriman yang berkeyakinan, bersabar dengan apa yang telah ditetapkan untuk dirinya secara sukarela, lilo legowo, tidak dengan terpaksa. Pada mulanya suatu kesabaran berpijak pada dasar terpaksa, namun dalam langkah kedua dia mesti melakukan pijakan dengan rela, ridha. Bagaimanapun engkau, bagaimana engkau bisa mengaku seorang yang beriman sementara engkau tidak mempunyai kesabaran? Bagaimana engkau dapat mengaku sebagai orang yang ma'rifatullah sementara tak ada keridhaan Allah di dalam dirimu? Semua itu tak ada perwujudan dan tidak terwujud hanya dengan sebuah pengakuan saja. Tidak dibicarakan melalui mulut saja sampai engkau murah istilahnya, melihat gerbangnya dan membatalkan kesengsaraan. Sementara engkau bersabar gilasan langkah kepastian, langkah kerugian dan manfaat. Tergilas jasad hatimu, bukan jasad wadahmu. Jasad hatimu tergilas, terlindas sementara engkau telah ditempatkan bergeser. Engkau di tempatmu tak bergeser seakan dirimu adalah pohon trembesi atau besi yang kuat. Seakan dirimu adalah tubuh tanpa nyawa. Permasalahan ini memerlukan ketenangan tanpa suatu gerak, ketundukan tanpa sebutan, sembunyi tanpa pengetahuan dari manusia, bersembunyi dari manusia tanpa hadir bersama mereka, secara hati nurani, batiniah, secara rahasia, gaib, sir di dalam pengertiannya. Betapa sangat banyak apa yang telah aku gambarkan sementara kalian tak pernah melaksanakannya. Betapa sangat banyak, panjang, betapa terbentang, betapa aku telah membeberkan kepada kalian sementara kalian tak pernah memahaminya. Betapa banyak apa yang telah aku berikan kepada kalian sementara kalian tak pernah mengambilnya. Betapa banyak apa yang telah aku tuturkan sementara kalian tidak pernah menerima suatu tuntutan apapun dan tuntunan apapun. Betapa bodohnya hati kalian dan betapa kerasnya hati kalian. Seandainya kalian mengenalnya, percaya tentang pertemuannya, dan mengingat akan kematian serta apa yang terjadi di belakang hari, di belakang kematian itu, maka kalian tidak akan seperti itu. Bukankah kalian telah menyaksikan kematian bapak, ibu, keluarga kalian? Orang-orang tercinta, bukankah kalian telah menyaksikan kematian raja-raja kalian? Maka cepatlah ambillah tuntunan dengan mereka semua. Cegahlah diri kalian untuk mengejar dunia dengan senang-senang untuk mengekalkan diri di dalamnya. Cepatlah ubah hati kalian, gantikan, keluarkan manusia di dalamnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Diceritakan seorang ulama tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali dengan kedua mata yang dibalut dan dituntun oleh seorang anak. Ditanya kepadanya tentang itu, dijawabnya, sampai aku ini tidak melihat seorang pun yang ingkar kepada Allah. Suatu ketika dia keluar dari rumah dengan mata yang terbuka lalu dia melihat, namun tiba-tiba jatuhlah sesuatu yang menutupi kedua matanya. Terlihatlah betapa cemburunya Allah, bagaimana kau menyembah selain Dia, mempersekutukannya. Bagaimana kau dapat memakan kenikmatannya dan mengingkarinya? Kalian tak merasakan hal itu. Bahkan kalian makan bersama dengan orang-orang kafir, duduk bersama orang-orang kafir, karena di hatimu tak bersemayam keimanan dan kecemburuan kepada Allah. Merupakan suatu kewajiban bagimu untuk bertaubat, kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memohon ampunan dan malu kepada Allah.
Tanggalkanlah baju kebusukan, kemunafikan, kebohongan kepada Allah. Jauhilah keharaman dunia dan sesuatu yang serupa. Kemudian tinggalkan kemarabahaan, kemubahaannya yang kau ambil dengan egois dan kesenangan. Mungkin dalam hati kalian berkata, tapi tak pernah kalian amalkan. Berapa banyak kalian beramal sementara kalian tidak mengikhlaskannya. Berpikirlah kalian, jangan berperilaku buruk seperti anak kecil di hadapan Sang Benar. Carilah kekuatan, realisasikan kehidupan, gantilah. Berpikirlah kalian semua. Semua ini yang telah kalian alami, di mana semua itu tak akan memberi manfaat apapun bagi diri kalian di akhirat. Kalian telah pailit kepada diri kalian sendiri. Seandainya kalian mau sedikit dermawan, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat karena di akhirat. Kalian hanya disibukkan pada sesuatu yang akan sirna, sementara kalian disibukkan untuk mengumpulkan harta. Anak-anak, istri-istri, karena di dalam waktu dekat semua akan berubah. Apa yang ada di antara kalian akan meninggalkan kalian. Apa di antara kalian dan mereka, janganlah kalian sibuk dengan dunia dan mencari kemuliaan hanya dengan manusia. Tentang pangkat jabatan manusia, tentang kekayaan manusia, karena mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari jeratan ikatan yang diberikan oleh Allah. Karena mereka tak akan mampu melepaskan diri kalian dari Allah. Hati kalian najis dengan kemusyrikan, najis dengan kebohongan, skeptis dengan Allah, mempunyai prasangka buruk kepada Allah, berpaling darinya dalam segala keadaanmu. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu berada dalam dirimu, maka dia membencimu dengan rasa kebencian kepadamu di dalam hati para hamba-hambanya yang saleh. Para diri yang disukai oleh Allah. Karena apa? Ad-dunya sijnu mu'min. Dunia adalah penjara orang mukmin. Artinya penjara di sini, bagaimana mungkin seorang narapidana berbahagia di dalam penjaranya? Karena apa yang kalian peroleh dari ego dan kesenangan menyibukkan kalian menjauh dari Allah. Kalian terpenjara. Artinya bahwa seorang narapidana, bagaimana dia tidak terpenjara? Dia tidak berbahagia, tidak akan menampakkan kegembiraan di wajahnya, sementara kesedihan selalu berhari-hari karena hatinya sangat terpaut hanya kepada Allah. Dia menampakkan kebahagiaannya di dalam lahirnya, sementara malapetaka merejam kesunyian sehari-harinya, kesunyian abstraksinya. Semua anggota badannya durhaka di bawah baju-baju. Diberikan anggota badan itu dengan baju senyumnya. Karena itulah dia membanggakan, yang dibanggakan hanya Allah. Hanya Allah saja yang dibanggakan kepada para malaikat. Dia memberi isyarat dengan jemari Allah. Setiap individu dari mereka adalah para pemberani di dalam pemerintahan agama Allah. Sementara batinnya tidak henti-henti berzikir bersamar bersama Allah, menenggak kepastian Allah sehingga dia mencintai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Maha bersama orang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Sementara Allah mengujimu, Dia mengujimu selama engkau melaksanakan semua perintah menjauhi larangannya, bertambahlah kecintaannya. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa dia berfatwa, sesungguhnya Allah tak akan tega untuk menyiksa kekasihnya, akan tetapi dia akan menguji dan melihat kesabarannya. Kanat dunya lam takun wa ka'annal akhirah lam tazal. Seakan-akan dunia ini tak pernah terwujud, seakan-akan akhirat tak akan pernah sirna. Wahai pengejar dunia, wahai pencinta dunia, menghadaplah kepada Syekh, sehingga aku dapat mengenalkan kalian tentang aib dunia dan menunjukkan kepada kalian tentang jalan Allah yang mempertemukan kalian dengan orang-orang yang menghendaki zat Allah. Kalian berada di dalam ketololan, dengarkan apa yang telah aku katakan kepada kalian dan amalkan dengan ikhlas. Jika kalian mengetahui apa yang aku lakukan, aku amalkan dan mati dalam mengamalkannya, maka kalian akan diangkat ke wali Allah iliyin. Kalian akan melihat di sana bahwa pokok dari akar permasalahan